Salam Pengelana. Kehadiran perusahaan otobis Haryanto pada trayek Pekalongan, tepatnya dimulai secara resmi tanggal 26 September tahun 2020, kini sudah memperlihatkan hasil yang sangat positif. Kehadiran PO Haryanto di salah satu trayek bis dengan persaingan yang cukup panas, ternyata strategi dari sang jenderal muda PO Haryanto, yaitu Mas Rian Mahendra, sudah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. 2 tahun lebih merintis di trayek Pekalongan, pada setiap harinya, para pengguna moda transportasi bis dari dan menuju kota Pekalongan, semakin membanjiri dan memenuhi bis-bis milik PO Haryanto pada jalur ini. Hadirnya PO Haryanto pada trayek Pekalongan, memang membawa kabar baik bagi para pengelaju Pekalongan, Jakarta, dan sebaliknya. PO Haryanto menawarkan kecepatan waktu tempuh di trayek ini, yang sebelumnya tidak didapatkan dari operator-operator bis pada jalur Pekalongan. Dalam 2 tahun mengaspal pada trayek Pekalongan, PO Haryanto sudah bisa disebut sebagai salah satu pemain papan atas pada trayek ini. Bis-bis PO Haryanto selalu dipenuhi oleh para penumpang dari dan menuju Pekalongan. Sekitar 10 bis dengan livery wayang milik PO Haryanto, mengantarkan penumpang dari dan menuju ibu kota Jakarta, dari sekitar wilayah Pekalongan pada setiap harinya. Peningkatan jumlah penumpang bis PO Haryanto pada jalur Pekalongan, memang tidak bisa lepas dari pelayanan yang diberikan oleh segenap kru dan manajemen dari PO Haryanto. Bahkan pada hari-hari tertentu, jumlah keterisian kursi penumpang pada bis-bis PO Haryanto, bisa hingga full seat. Dapat dibayangkan hanya dalam waktu 2 tahun merintis trayek ini, PO Haryanto kini sudah menjadi pemain papan atas, yang menjadi pilihan para pengguna moda transportasi bis di trayek Jakarta Pekalongan. Kuku-kuku tajam dari sang menara, mulai menancap di trayek bis akap Jakarta Pekalongan. Pekalongan merupakan suatu daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki jumlah perantau cukup banyak, di sekitar kawasan Jabodetabek. Banyak perusahaan otobis, yang mengoperasikan armada bisnya pada trayek Jakarta Pekalongan. Trayek bis Jakarta Pekalongan, memang terlihat jarang terekspos, dikarenakan pada jalur ini, merupakan jalur utama Pantura sebelum adanya jalan tol Trans Jawa. Namun semenjak dibukanya jalan tol Trans Jawa, beberapa perusahaan otobis tidak lagi melewati kota Pekalongan. Tercatat hingga hari ini, hanya ada beberapa perusahaan otobis yang bertahan pada trayek Jakarta Pekalongan, sejak dibukanya jalan tol Trans Jawa. Sebut saja PO Sinar Jaya, Dewi Sri, Keramat Jati dan ada beberapa perusahaan otobis lainnya. Masuknya PO Haryanto di jalur Pekalongan, memberi warna baru pada trayek bis akap di jalur ini. Sebelum melanjutkan, mari sobat bantu channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like lalu subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dengan semakin berkembangnya channel ini akan bisa membantu memberikan informasi-informasi terkini dari dunia transportasi di Indonesia. Dengan strategi yang sangat brilian dari sang jenderal muda, yaitu Mas Rian Mahendra, PO Haryanto berani memberi pelayanan yang berbeda, bagi para penumpang di daerah Pekalongan dan sekitarnya. PO Haryanto memberikan pelayanan berupa kecepatan dan ketepatan waktu, bagi para penumpang di daerah ini, yang selama ini sangat sulit didapat dari para operator bis sebelumnya. Beberapa perusahaan otobis lain pada trayek Pekalongan, kini mulai mencontoh apa yang dilakukan oleh PO Haryanto, dengan lebih mengedepankan pelayanan yang tepat waktu. Dengan mencontoh strategi dari PO Haryanto, sontak saja persaingan pada jalur ini menjadi semakin ketat. Pelayanan dari tiap perusahaan otobis, menjadi semakin baik untuk merebut hati dari para penumpang. Berdasarkan analisis pergerakan manusia, dari sekitar daerah Pekalongan dan sekitarnya, menuju ke daerah Jabodetabek, ditemukan bahwa permintaan pasar penumpang akan moda transportasi bis, terlihat sangat besar untuk mendukung sisi bisnis batik yang berasal dari kota Pekalongan. Moda transportasi bis, memang menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menghubungkan Jabodetabek dan daerah Pekalongan. Inilah alasan dibalik berlomba-lombanya beberapa perusahaan otobis, dalam membuka trayek Jakarta Pekalongan beberapa tahun silam. Walaupun kondisi roda ekonomi belum kembali pulih 100%, namun dengan potensi pangsa pasar penumpang yang ada pada saat ini. Dengan banyaknya perusahaan otobis yang terjun dan membuka trayek bis akap Jakarta Pekalongan, maka para pengguna jasa moda transportasi bis, akan diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Para penumpang menjadi memiliki lebih banyak pilihan, dan dapat dipastikan beberapa perusahaan otobis akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penumpangnya.
Persaingan yang sehat antar operator moda transportasi bis pada trayek Pekalongan, jelas akan memberi berkah tersendiri bagi para penumpang pada jalur ini. Selain semakin banyaknya pilihan operator bis, penumpang juga mendapatkan pelayanan yang semakin baik setiap harinya. Ini dikarenakan para operator bis pada jalur ini, dipastikan akan berusaha semaksimal mungkin, untuk memberikan pelayanan terbaiknya, agar para pelanggan setianya tidak lari ke operator bis lain. Tingginya animo penumpang bis pada trayek Pekalongan terhadap PO Haryanto, membuat PO Haryanto harus terus menambah beberapa armada bis pada trayek ini pada setiap harinya. Dalam 2 tahun pertamanya membuka trayek Pekalongan Jakarta, hasil dari benih yang ditanam oleh PO Haryanto, kini sudah mulai terlihat hasilnya. Sedikit demi sedikit, para penumpang Pekalongan mulai disapu bersih oleh PO Haryanto. Dengan bis yang sangat terawat, dan pelayanan yang sangat prima, sulit rasanya untuk menilai sisi yang perlu dibenahi lagi dari PO Haryanto pada trayek Pekalongan. Bagaimana pendapat Sobat Traveler, mengenai 2 tahun kehadiran PO Haryanto pada trayek Jakarta Pekalongan? Tuliskan pendapat Sobat pada kolom komentar.